teman-teman, ketemu lagi sama aku, Kailan. Sama Komesa. Ini adalah minggu terakhir dari rangkaian sharing kita berdua. Tidak ada orang di muka bumi ini yang bercita-cita untuk hidup menderita, hidup susah nantinya. Gak ada. Semua orang pengen hidup bahagia, nanti punya keluarga yang indah, punya anak-anak yang manis-manis. Hidup bahagia sampai kakek nenek. Persoalannya, bahagianya kamu nanti itu banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan kecil yang kamu buat hari-hari ini. Kehidupan manusia pada umumnya terbagi dalam 2 fase. Yang pertama adalah fase membujang, yang kedua adalah fase menikah. Alkitab berkata, umur manusia kira-kira 70 tahun. Nah, rata-rata manusia itu menikah Ya, 25, 23, antara 20 sampai 25 tahun lah ya. ada mungkin sekarang 30. Ada yang 30, kita ambil tengah-tengah, 25 tahun misalnya. Umurnya sampai 70 tahun, berarti 25 tahun kehidupan membujang, sisanya 45 tahun kehidupan menikah. Nah, kita harus memilih, kita hidup sama pasangan selama 45 tahun. Nah, kita harus memilih tuh 45 tahun yang panjang itu, mau kita buat hidup yang bahagia atau hidup yang susah. Kehidupan kamu yang membujang selama 25 tahun ini, itu ternyata punya peranan besar mempengaruhi kehidupan kamu nantinya. Nah, konsep kuncinya gimana supaya bisa bahagia di masa-masa kalian membujang ini, Kamesak akan share. Langsung aja Kamesak. Tadi kalian sudah menyinggung tentang 2 fase kehidupan, membujang dan menikah. Nah, di dalam Alkitab itu sebenarnya pacaran itu nggak ada. Yang ada adalah tunangan. Nah, tunangan di dalam Alkitab itu adalah suatu hubungan yang serius. Sudah seperti orang menikah sebenarnya. Hanya mereka belum tinggal bersama. Nah, tunangan di Alkitab ada contohnya ya. Maria dan Yusuf. Mereka adalah pasangan yang bertunangan. Dalam masa pertunangan, mereka masih hidup terpisah, tapi mereka sudah bersiap-siap untuk menikah. Saat mereka hidup terpisah itu, mereka mempersiapkan diri, masing-masing mempersiapkan diri sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jadi kalau yang cowok, mereka mempersiapkan diri untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik. Mereka dilatih, diajar menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, menjadi imam. Nah, kemudian yang wanita, yang ceweknya juga sama. Mereka dilatih untuk nantinya mereka akan menjadi istri yang cakap. Nah, istri yang cakap itu ada tertulis di Amsal 31. Nanti teman-teman bisa baca, kalian bisa baca kalau pengen belajar tentang seperti apa sih istri yang cakap. Kalau kita ingin kehidupan kita berbahagia, kita harus mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Tujuan dari firman Tuhan mengajari kita itu sebenarnya bukan untuk menghalangi kita, merenggut kebebasan kita, membuat kita nggak bahagia. Justru sebaliknya, kalau kita menuruti prinsip-prinsip firman Tuhan itu, hidup kita akan berbahagia. Tujuan batasan, tujuan firman Tuhan mengajari harus begini, nggak boleh begitu, itu untuk melindungi kita dan untuk membuat hidup kita berbahagia. Iya, betul sekali. Kak Ellen sama Kak Mesak punya pengalaman mengkonseling keluarga-keluarga, pasangan-pasangan. Ada yang pernikahannya udah lama, ada yang pernikahannya baru sebentar. Dan banyak konflik yang mereka hadapi dalam keluarganya yang membuat mereka akhirnya mau ambil keputusan cepat cerai. Makanya terus mereka konseling. Dari pengalaman konseling itu kami menemukan ternyata ada satu konsep kunci apa yang membuat mereka punya banyak masalah, konflik-konflik dalam keluarga mereka sekarang. Nah, itu ternyata ada hubungannya ketika mereka masih pacaran. Coba Kamesak share. Kalau kita mau melihat perspektif yang lebih besar dari sebuah hubungan, di sini kita ngomongnya pacaran gitu ya, maka kita harus menariknya jauh ke depan gitu. Kita nggak bisa cuma lihat pada saat ini aja, tapi kita harus melihat nantinya bagaimana. Ada 2 jenis masalah yang sering kita hadapi. Yang pertama, masalah yang memang jadi jatahnya kita gitu, memang harus kita hadapi. Yang kedua, itu masalah yang
nggak perlu sebenarnya masalah-masalah yang nggak perlu kita hadapi, tapi karena kesalahan kita, karena mungkin dalam tanda kutip kebodohannya kita melakukan hal-hal yang membuat kita menghadapi masalah yang sebenarnya nggak perlu. Contohnya, kalau kalian sekolah, kalian pasti menghadapi masalah, ada ulangan, ada tugas-tugas. Nah, itu semua adalah masalah-masalah yang memang harus dihadapi kalian sebagai pelajar. Nah, tapi ada masalah yang nggak perlu sebenarnya. Misalnya, nggak naik kelas karena Males belajar. Atau bisa juga misalnya besok pagi ulangan, kita malah santai-santai, kita main game, akhirnya nilainya jelek, kita nggak lulus ujian. Nah, itu masalah yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Nah, di dalam rumah tangga juga kayak gitu. Nanti itu akan ada banyak masalah. Rumah tangga sendiri itu sudah banyak masalah. Jangan sampai kita menambahi masalah di dalam keluarga kita dengan masalah-masalah yang nggak perlu akibat dari perbuatan kita saat ini. Jadi konsep kuncinya adalah, nah, itu penguasaan diri. catat, penguasaan diri. Nah, kita lihat ayatnya ya. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Penyebab kegagalan dalam rumah tangga salah satunya karena orang seringkali mengambil jatah saat ini hal-hal yang harusnya dilakukan pada waktu menikah. Banyak anak muda, anak remaja yang seringkali nanya sama kita, kalau pacaran itu boleh nggak sih gandengan, boleh nggak ciuman, boleh nggak pelukan, dan macam-macam gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya belum boleh dilakukan. Itu jatah pada waktu sudah menjadi suami istri. Orang belum jadi punyanya kok sudah dipegang-pegang, udah dicium-cium, dipeluk-peluk. Nah, itu kan belum miliknya gitu. Kalau sudah menikah, nah itu sudah jadi pasangan yang sah. Nah, itu boleh melakukan itu gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kadang seringkali sudah pelukan dulu, ciuman pas masih pacaran, belum menikah sudah melakukan hal itu, sampai hubungan yang lebih jauh lagi. Kayaknya nggak berefek pada saat ini ya, kayaknya biasalah orang lain juga melakukan. Tetapi efeknya nanti pada waktu sudah menikah itu akan berasa bahwa akhirnya semuanya itu nggak jadi yang first time lagi. Waktu diberkati pendeta suruh cium pasangannya, itu sudah nggak first kiss lagi, sudah sering dulu melakukan. Nah, ini yang menyebabkan seringkali hubungan terus jadi biasa, hambar dalam pernikahan. Kenapa? Karena semuanya sudah diambil jatahnya di awal. Topik ini akan lebih detail lagi dibahas waktu kalian nanti masuk ke pemuda. Jadi kalau gitu, di umur-umur teman-teman remaja yang sekarang-sekarang ini, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan, kita mempersiapkan diri. Sebenarnya bukan untuk pacaran, tetapi mempersiapkan diri jauh untuk nanti menikah. Nah, yang harus kita lakukan, kita membekali diri kita. Praktisnya adalah zaman sekarang ini, di umur-umur sekarang ini, kita belajar sebanyak mungkin, skillnya kembangkan diasah, skillnya kita. Kamu punya talenta di musik atau di, ya, terutama keterampilan praktis lah. Keterampilan praktis yang nantinya berguna dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, yang perlu kita lakukan adalah kita mendengarkan nasihat orang tua. Nah, ini penting sekali karena orang tua itu, kita sudah belajar di minggu lalu, adalah otoritas yang dipakai Tuhan. Kalau orang tua bilang sekarang, kamu nggak boleh pacaran dulu, belajar dulu. Nah, kita harus nurutin orang tua kita karena mereka dipakai Tuhan untuk melindungi kita. Alkitab menuliskan di Amsal 21 bahwa hati raja, hati orang tua, hati pemegang otoritas itu ada di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkan kemana Tuhan inginkan. Jadi ikutin aja nasihat dan arahan dari orang tua. Karena dengan kita mengikuti nasihat orang tua, hidup kita akan beruntung. Nah, teman-teman semua, tahukah bahwa iblis saat ini sedang berusaha menghancurkan generasi-generasi. Dan salah satu yang terbesar yang jadi sasaran iblis adalah generasi kalian. Karena generasi kalian itu punya peranan yang penting untuk gereja, untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat. Ini saatnya kalian sebagai generasi muda
pengikut Kristus untuk hidup benar dan menetapkan standar setinggi-tingginya dalam hal kekudusan, penguasaan diri, dalam hal prinsip-prinsip hidup, supaya generasi berikutnya punya contoh yang nyata tentang kehidupan yang benar. Bagi kalian yang mau mengambil komitmen untuk hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan, letakkan tangan kanan kalian di dada dan kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan memberi kita anugerah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anak-anak mudamu dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil keputusan untuk mau hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberi anugerah, memberi kekuatan di tengah-tengah dunia yang jahat. Kami berdoa supaya anugerah Tuhan menopang kami. Amin. Supaya kami semua sebagai anak-anak Tuhan memiliki standar hidup yang tinggi, standar kekudusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. So this is the end of our sharing. Kita mungkin sangat terbatas sekali ya Kak Mesak ya untuk sharing kepada teman-teman semua. Tapi kita terbuka untuk kalian kalau mau cerita-cerita, kalau mau sharing tentang ngobrol-ngobrol tentang apa aja, kita terbuka. Kalian bisa langsung kontak Kailen atau Kak Mesak, atau kalian bisa temukan kakak rohani yang kalian percaya untuk kamu ceritakan apa yang menjadi problemmu, apa yang menjadi bebanmu, masalah-masalahmu, dan minta untuk didoakan. Sampai di sini, Tuhan memberkati. Keep learning, keep doing.